Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia dan kami muliakan para ustadz, para kiai, secara khusus pengurus pimpinan wilayah IPIM Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini Sekretaris Umum Pak Ustadz Pak Solihin, sekaligus juga Kepala Madrasah Imam Masjid, Kepala IMIM, Kepala MIM, Bapak-bapak, para ustadz, para kiai, selaku mungkin ada juga masuk pengurus dari berbagai daerah di Kalimantan Barat ini, atau juga sebagai peserta yang ikut pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi merasa berbahagia bisa silaturahim. Jadi ini silaturahim antar imam. Ya, jadi silaturahim itulah yang melahirkan banyak berkah. Salah satunya adalah kemanfaatan. Ya, khususnya ya saya diminta berikan materi tentang fikih sholat. Materi pertama kemarin masih pengantar tentang peran imam secara umum. Nah, fikih sholat, sebelum kita masuk pada fikih salat, dan inilah materi yang terberat. Sebenarnya pada awalnya saya bilang jangan saya kasih materi fikih salat. Materi-materi yang lain lah yang agak umum-umum, karena tanggung jawabnya berat ini. Masalah fikih. Ya, masalah fikih. Ya, tapi karena pengurus pimpinan di IPIM ini sudah ditetapkan, ya kita sami'na wa ta'ala. Mudah-mudahan, karena ini juga mendorong kita untuk semakin belajar dan belajar. Nah, sebelum kita bicara tentang fikih salat, saya ingin memperkenalkan dulu tentang sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama fikih. Kenapa? Karena kita sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai tokoh agama, sebagai pemuka agama, persoalan yang muncul 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu dengan saat ini, itu udah ada pergeseran. Kenapa? Karena masyarakat kita ini sekarang sudah mendapatkan banyak informasi melalui berbagai media. Nah, sehingga pendapat A, pendapat B, pendapat C, dan seterusnya sangat banyak. Belum lagi YouTube, di mana banyak ceramah, Ustadz A mengatakan begini, Ustadz yang lain mengatakan lain lagi, Ustadz lain mengatakan lain lagi. Gimana kita mengikutinya? Nah, bagi kita bukan sekedar fikihnya, karena kalau bicara fikih itu artinya barang yang sudah jadi, yang di dalamnya menceritakan tentang wajib, bicara tentang sunnah, bicara tentang haram, bicara tentang makruh, bicara sah dan tidak sah, tentang makruh dan seterusnya. Itulah fikih. Tapi kenapa menjadi wajib dan kenapa yang menjadi sunnah, kenapa menjadi haram dan seterusnya? Saya kira inilah salah satunya materi dalam kaidah usul fikih. Ya, dan itu untuk saat ini sangat penting. Yang kedua, mungkin materinya nanti kita berusaha untuk dengan memulai dari sini adalah memahami berbagai macam pendapat sekaligus alasannya masing-masing pendapat itu, sehingga ketika ada masalah dan kita jelaskan kepada umat, kepada masyarakat, maka terjadi toleransi.
di dalam perbedaan antara satu dengan yang lain. Jangan masjid bubar hanya karena perbedaan pendapat. Karena ada orang yang tidak sependapat, lalu kemudian tidak pernah lagi mau datang muncul di masjid itu. Selama Pak Imam itu ada, saya tidak pernah mau datang ke masjid. Wah, ini kan udah kacau kalau udah begini. Karena pendapatnya tidak sesuai dengan pendapatnya imam. Nah, itu musibah. Apalagi bangun lagi masjid. Dari bangun lagi masjid tidak jauh dari masjid yang sudah ada. Akhirnya jamaah terbelah, terbagi lagi. Ini masalah. Nah, jadi mudah-mudahan ya dengan memperkenalkan ini tentang kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ternyata perbedaan itu adalah hal biasa. Ya, yang menjadi masalah penyimpangan pendapat. Penyimpangan pendapat artinya perbedaan yang tidak punya dasar. Tapi selama perbedaan itu didasarkan pada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, maka semuanya bisa kita lakukan. Nah, saya kira itu pengantarnya kenapa judul ini kita sampaikan sebagai mukadimah. Karena saya membaca jadwal yang dikirim Ustadz, rupanya saya banyak kali materi itu ya. Saya lihat, banyak rupanya. Jadi mungkin mudah-mudahan pertemuan selanjutnya baru kita masuk materi. Yang kedua, nanti juga materi seperti ini juga nanti ada kaitannya dengan fikul hadis. Ya, sepertinya ya, karena kemarin saya memang meminta tentang materi hadis. Nah, saya lebih rasanya menyampaikan materi hadis daripada fikih. Ya, karena kalau fikih ini tanggung jawabnya berat. Ya, ini urusan Pak Kiai. Kalau kita ini bukan Pak Kiai, kita ini bukan pakar, kita ini pakir. Ya, kita pakir, jadi tidak berani. Ya, tapi karena beliau ya sami'na wa ta'ana. Nah, ini saya mengutip ada sebuah kitab Al-Mukhtalaf tentang perbedaan pendapat dengan riwayat masing-masing. Malam yasma al-ikhtilafa fala ta'udahu aliman. Siapa yang belum pernah mendengar, atau saya menambahkan ini karena saya menerjemahkan ini ya, belum mengerti perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka janganlah ia dihitung sebagai orang alim. Jadi salah satunya ciri seorang alim itu adalah mengerti perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi ini sebuah keniscayaan. Karena kalau enggak, waduh, kita bertengkar terus. Yang kedua, yang ini. Ya, kata Syekh Hisham bin Ubaid Ar-Razi, "Man lam ya'rif ikhtilaf al-fuqaha'i falaysa bifaqih." Siapa yang belum mengenal ya, dan mengerti perbedaan pendapat para ulama fikih, ya, falaysa bifaqih, maka ia bukanlah seorang ahli fikih. Ya, walaupun ya mohon maaf, kita tidak bermaksud ingin menjadi seorang alim, bermaksud menjadi seorang ahli fikih, tetapi ini memberi inspirasi kepada kita bahwa betapa pentingnya mengenal dan memahami, mengerti tentang perbedaan pendapat. Ya, itu tadi mendorong kita untuk semakin berjiwa besar, ya, bertoleransi. Ya. Nah, saya mau mulai dari sini. Ya, walaupun mohon maaf sekali lagi, karena ini bukan materi baru. Apalagi kalau kita kan sudah imam, sudah kiai, ustadz, jadi hanya sekedar mengikuti alur dari materi kita ini. Karena kita bicara tentang fikih, maka saya memperkenalkan dulu tentang fikih. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi yang namanya fikih adalah ilmu atau pengetahuan mengenai hukum-hukum, ya, hukum-hukum syariat al-amaliyah yang berkaitan dengan amal perbuatan orang-orang mukallaf, orang dewasa. Min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Nanti dalilnya kan ada dari Al-Quran, dalilnya kan ada dari hadis, dalilnya ada nanti dari ijma, dalilnya ada nanti dari qiyas, dalilnya ada nanti al-istihsan, ada dalilnya nanti sadud jariyah, dan seterusnya.
Jadi selama ada ketetapan hukum yang diambil dari dalil-dalil seperti ini, itulah namanya fikih. Maka ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai masalah hukum suatu masalah tertentu, itulah sebuah kewajaran. Karena namanya ya fikih seperti itu. Ya, ini kita ambil definisi satu aja. Nah, sekarang kita mulai masuk. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah hukum fikih didasarkan pada dalil yang bersifat zanni dan ijtihadiyah. Ya. Jadi dalil ini secara umum ada yang qat'i. Qat'i artinya dalilnya itu sudah tidak ada perbedaan pendapat, sudah qat'i. Ya, dalam bahasa yang lain biasa dikatakan tidak ada lagi penafsiran lain selain dari apa yang dimaksud di dalam ayat atau hadis itu qat'i. Jadi tidak ada perbedaan situ. Nah, kalau yang begini nih, kita tinggal mengamalkan saja. Mengamalkan. Dan biasanya yang ayat-ayat atau hadis yang sudah qat'i itu berkaitan masalah akidah. Masalah akidah itu sudah jelas. Itu sudah jelas. Nah, kalau masih ada penafsiran pendapat yang memang sudah betul-betul qat'i dan sudah betul ijma', maka pendapat yang muncul kemudian tidak punya landasan yang kuat, itu bukan perbedaan pendapat, tapi lebih kepada penyimpangan pendapat. Itu penyimpangan. Jadi tidak boleh atas nama kebebasan berpendapat lalu ngomong seenaknya. Gitu. Apalagi di era hari ini kan, dengan beralasan segala macam argumentasi. Tapi oleh para ulama sudah menetapkan ada dua. Pertama qat'i dan yang kedua adalah zanni. Nah, yang kita bicarakan ini adalah zanni. Jadi terbuka peluang kemungkinan terjadi perbedaan di dalam pemahaman terhadap makna sebuah ayat ataupun hadis. Hasilnya itulah namanya fikih. Itu sudah kaidah. Ya. Karena kalau ada naik, kenapa terjadi? Ya terjadi karena ada namanya zanni. Sama juga nanti. Sekarang ini kan masih ada muncul. Kenapa kita harus bermazhab? Itu pasti ada. Kita Pak Imam pasti ditanya jamaah. Pasti. Ini baru-baru saya ada diskusi. Kenapa kita harus bermazhab? Salah satu komentar para ulama, kenapa perlu bermazhab? Karena tidak semua ayat dan hadis itu bersifat qat'i. Kalau ayatnya dan hadisnya semuanya qat'i, tidak ada perbedaan pendapat dan bisa kita baca, apalagi ada terjemahnya, kita sudah mengerti, ya boleh. Tapi karena ada ayat yang memang harus dijelaskan, apalagi maknanya sangat banyak. Dan ini yang tidak bisa melakukan kecuali orang yang punya memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Maka lahirlah namanya imam mujtahid. Nanti orang yang tidak sampai pada derajat seperti itu, nah seperti kita ini bukan mujtahid, tapi lebih kepada ya pengikut. Nah, itulah nanti melahirkan ada namanya mazhab dan seterusnya. Ya, kebetulan saya sebenarnya saya ada buku saya tulis 2 tahun lalu ini, nih 3 tahun lalu ini. Ini saya materinya sebagian banyak dari sini nih. Di dalamnya sini juga mengapa kita harus bermazhab. Penjelasannya ada di buku ini. Saya udah nyari-nyari file PDF-nya sama yang menerbitkan kemarin. Rupanya ini penerbit juga lupa simpan PDF-nya. Jadi saya tidak ada PDF-nya ini. Saya niat tadi ini saya mau bagi sama peserta ini tentang PDF-nya. Mudah-mudahan malam nanti ini kalau yang menerbitkan buku ini sudah ketemu PDF-nya, insya Allah saya akan bagi. Ya, saya akan bagi. Sini juga tentang sebelum membahas ini kan tanya jawab masalah-masalah agama, terutama yang sifatnya praktis di masyarakat. Tapi lebih banyak masalah puasa, termasuk ada sedikit tentang salat. Tapi saya mau ngawalinya sama dengan ini tadi. Nah, di dalamnya itu tentang mengapa kita harus bermazhab. Ya karena itu tadi ada ayat yang zanni yang kemudian memerlukan ya ijtihad untuk bisa mengerti apa isinya. Nah, adapun yang dalil bersifat qat'i ya itu sudah pasti. Nah, itu
Kalau ini sih ya tinggal mengamalkan saja. Nah, ini yang langsung. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Satu, adanya perbedaan makna huruf. Jadi mulai dari makna huruf yang kemudian melahirkan banyak pandangan. Setiap pandangan itulah membentuk sebuah pemahaman yang kita ikuti. Satu kelompok mazhab ini pakai makna ini, kelompok lain mazhab lain pakai makna ini. Ya, begitu juga i'rabnya. Jadi penggunaan pembacaan ketika ada ayat dibaca misalnya dibaca fathah atau dibaca kasrah. Jadi dibaca fathah dibaca di atas, lalu ada membacanya dibaca kasrah. Perbedaan bacaan fathah dengan kasrah itu melahirkan suatu hukum tersendiri. Itu menjadi penyebabnya. Begitu juga lafaz, begitu juga kata, kalimat, makna hakikat, majaz, ada mujmal, ada mufassal, ada mutlak, muqayyad dan lain-lain. Ada khas, ada am dan seterusnya. Itu yang pertama. Nah, kita masuk contoh misalnya. Ini sekedar contoh aja, membayangkan. Nanti dalam hukum-hukum salat mungkin ada yang tampak seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ya, ini i'rabnya wa arjulikum. Tapi ini wa arjulakum. Gitu. Ilal ka'baini. Gitu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka faghsilu wujuhakum. Ya, basuhlah wajahmu. Ya, basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiqi, basuhlah kedua tanganmu. Ya. Ilal marafiqi sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'baini, sampai dan basuhlah kakimu, kedua kakimu sampai dua mata kaki. Nah, pertama perbedaan makna huruf. Nah, di dalam ayat ini ada kata birusikum. Ini hanya bi. Jadi dalilnya sama. Ayat ini dari sisi secara umum dasar wajibnya berwudu sebagai syarat sahnya salat adalah qat'i. Ini ayatnya qat'i tentang wudu wajib sebagai syarat sahnya salat. Tidak ada perbedaan pendapat tentang wudu itu. Tapi ketika masuk pada tataran teknis bagaimana cara berwudu, disinilah zonni. Mulai penafsiran beda-beda. Kita contohkan, karena tadi kita menyebutkan pertama huruf birusikum. Itu ada huruf bi. Ya, ini bi. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah itu bermakna ilsak. Ilsak itu artinya menempel. Jadi ketika kita mengambil air lalu kita tempelkan di kepala, ini namanya ilsak. Ini namanya birusi. Jadi bagian telapak tangan yang menempel pada bagian kepala, inilah batasan wajibnya. Ini rukun. Inilah batasannya rukun ini. Jadi kalau berwudu hanya begini, itu belum memenuhi menurut Imam Abu Hanifah. Karena binya mengandung makna ilsak. Itu. Kalau Imam Malik, binya ini adalah ziyadah. Jadi pencantuman huruf bi di situ adalah tambahan yang hakikatnya adalah ru'usah. Jadi wamsahu ru'usakum, sapulah seluruh kepala sebagaimana menyapu seluruh wajah. Cuma kalau faghsilu biwujuhikum, kan beda. Tidak ada biwujuhi tapi wujuha. Jadi seluruh bagian wajahnya harus dibasuh.
Tapi ketika menyebut kepala itu ada huruf bi. Nah kata Imam Malik itu bi-nya tambahan saja. Ya, tapi yang sebenarnya maknanya adalah basulah, sapulah seluruh kepala. Jadi kalau berwudu itu seluruh kepala mulai digerakkan dari depan sampai ujung belakang, maju lagi ke atas, nanti pada terakhirnya sampai ke sini. Karena antara telinga dengan kepala itu satu paket. Nah, itu juga nanti terjadi lagi perbedaan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut Imam Syafi'i, bi-nya itu adalah tabu'id. Tabu'id. Tabu itu artinya sebagian. Namanya sebagian, ya sebagian. Bisa sebagian besar, bisa sebagian-sebagian, bisa sebagian kecil. Maka itulah sebabnya di Indonesia yang paling banyak orang kalau berwudu kan begini. Itu udah sah. Kenapa? Karena menganut pemahaman sebagaimana yang dipahami oleh mazhab fikih Syafi'i. Jadi kalau ada orang berwudu pakai ini biasa itu, itu. Nah, jadi terjadi perbedaan. Dasarnya sama-sama. Nah, ada kaidah dalam fikih mengatakan satu ijtihad tidak akan membatalkan ijtihad yang lain. Nah, jadi saling menghargai aja. Jadi kalau ada orang bertanya, kira-kira begitulah jawabannya. Jadi kita tidak menyalahkan. Tidak sah, harus begini. Nah, itu kira-kira gitulah itu, ya. Nah, itu mulai dari huruf bi. Hanya satu huruf. Nah, inilah tafsir. Itu contoh kecil aja. Nah, begitu juga yang lain saya kira. Ini ada semua dalilnya. Karena Abu Hanifah berpendapat ilsak ada dasarnya. Karena Nabi pernah membuka hanya sorbannya, baru tangannya digeserkan ke dalam. Kalau Imam Malik, hadisnya juga ada tentang Nabi pernah membasahi. Ya. Tapi ada ulama menjelaskan bahwa kenapa Nabi membasahi seluruh kepalanya. Ya, ada yang mengatakan ya itu karena pas lagi musim panas. Kenapa sedikit? Nabi pernah perhatikan sedikit. Itu karena lagi sedang dingin. Kenapa tengah-tengah seperempat lebih itu sekitar? Ya karena situasinya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Inilah Islam. Jadi Islam itu selalu menyesuaikan tanpa keluar dari rel dasar. Nah, itu kira-kira. Ini sekedar mengambil contoh bahwa ayatnya tentang perintah berwudu sebelum salat sebagai syarat sahnya salat adalah qat'i karena tidak ada perbedaan pendapat tentang itu. Kalau ada mengatakan, enggak boleh salat tanpa wudu, itu bukan perbedaan pendapat, itu namanya penyimpangan. Tapi ketika terjadi perbedaan mengenai teknis cara berwudu, itu memang perbedaan pendapat. Itu bisa ditolerir. Tuh. Ini ada semua dalilnya sini. Tapi karena kita dibatasi waktu, jadi saya batasi aja. Nanti kita akan share ini. Ini ada semua hadisnya ini. Ada hadis saja. Saya hanya menjelaskan secara umum. Ini yang dipakai Imam Syafi'i dan itu juga dipakai Imam Abu Hanifah. Ya. Begitu juga pada ayat selanjutnya setelah ini kan di situ ada kalimat. Ya. Ya, nanti selanjutnya ini yang tadi ayat Al-Maidah ayat 6 itu. Ya. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti baru aw lamastumun nisaa gitu. Aw jaa ahadum minkum minal ghaiti artinya kalau kamu masuk WC itu kan bahasa kiasan. Maksudnya kalau buang air batal wudu. Aw lamastumun nisaa atau menyentuh perempuan. Nah, ini terjadi perbedaan karena satu ulama memahami, misalnya Imam Syafi'i memahami makna hakiki, menyentuh itu menyentuh betul antara kulit dengan kulit. Ya ini. Ini menyentuh kulit dengan kulit. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah itu makna kiasan. Yang dimaksud menyentuh itu adalah menyentuh kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan. Jadi selama tidak bersetubuh tidak batal wudu. Kalau hanya sekedar bersentuhan kulit tidak batal wudu. Nanti batal kalau sudah bersetubuh. Nah, ini kan ayatnya sama,
pemahamannya beda. Kenapa pemahamannya beda? Karena dua-duanya ada hadisnya. Karena Nabi ketika ditanya oleh seseorang yang habis bercumbu rayu dengan suami istri, Nabi suruh, kau pergi berwudu. Nah, Nabi merintahkan Anda pergi berwudu, itu artinya orang ini batal wudunya. Tapi dalam praktek yang lain, ketika Nabi sedang sholat, kata Aisyah, bangun tengah malam, Aisyah lagi tidur di baring di tempat karena rumahnya sangat sempit. Setiap Nabi mau sujud, Nabi menggeser Aisyah. Kalau batal wudu pasti Nabi berhenti. Dalam riwayat yang lain, sahih riwayat Bukhari, bahwa ketika Nabi sebelum salat, beliau mencium di antara istrinya. Kalau orang mencium, kalau tidak mungkin ada lapisannya, pasti menyentuh itu. Tapi Nabi kan tidak ambil air wudu baru salat, menunjukkan kata Imam Abu Hanifah bahwa menyentuh tidak batal wudu. Nah, dua-dua pandangan ini adalah berdasarkan pada satu kata, satu pakai makna hakiki, satu pakai makna majazi. Nah, jadi semuanya ada dasarnya. Tinggal nanti lihat aja konteksnya. Kalau kita lebih berhati-hati, tidak ada yang menghalangi kita menjaga kehormatan dan segalanya, ya kita tidak bersentuhan. Tapi kalau ada yang sifatnya sangat penting, misalnya kita pergi umrah, ya tawaf, itu kan lain suasananya. Lain suasana. Coba kalau batal wudu, repotnya pergi cari air untuk wudu. Kan susah tuh. Iya, kan kita bertawaf itu kan banyak sentuhan itu. Nah, kalau Imam Malik sih mengatakan kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan pada saat bersentuhan ada syahwat, itu batal. Tapi kalau bersentuhan bersenggol tidak ada syahwat sama sekali, itu tidak ngaruh apa-apa. Jadi ada motif-motif ikut mempengaruhi sah dan nah, sekali lagi perbedaannya hanya karena persoalan pemahaman dan semuanya ada dasar hadisnya. Nah, begitu juga persoalan damir. Kadang-kadang di satu ayat ini, coba misalnya nih ya, ini masih agak ngomong, la yamassu ilal mutahharun. Itu la yamassuhu, tidak ada menyentuhnya. Kira-kiranya di situ Al-Qur'an yang mana? Kata Imam Syafi'i, Al-Quran dimaksud itu adalah Al-Quran yang ada sekarang. Kenapa? Karena sebelum ayat ini kan ada di situ Tanzilum mir Rabbil Alamin. Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan Rabbul Alamin. Berarti Al-Quran yang sudah diturunkan. Coba tengok, ini surah Al-Waqiah ayat 79. Nanti coba tengok ayat 76, 78, 77, 78. Nanti baca ayat 80 dan seterusnya. Apa dikatakan situ tuh? Itu adalah Lauh Mahfuz. Jadi damir kalau Imam Abu Hanifah nya di sini Al-Qur'an yang ada di Lauh Mahfuz, bukan Al-Qur'an yang ada sekarang. Karena Al-Qur'an yang terpelihara betul-betul tidak ada menyentuhnya yang di sana. Ini kan perbedaan penafsiran. Nah, implikasinya adalah nanti kalau Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran ada di sini, bahwa kita tidak boleh menyentuhnya itu kecuali dalam keadaan suci. Nah, suci pun mutahharun, kata Imam Syafi'i, mazhabnya bahwa suci yang dimaksud adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Maka implikasinya, ya jangan menyentuh Al-Quran. Kalau mau baca, baca saja, tapi jangan menyentuhnya, kecuali ada wudu. Tapi Abu Hanifah mengatakan yang dimaksud di situ suci itu malaikat. Berarti konsekuensinya, implikasinya boleh menyentuh Al-Quran tanpa dalam keadaan wudu. Tapi berwudu jauh lebih baik sebagai adab. Nah, kembali kepada konteksnya. Dalam kondisi tidak susah mengambil air wudu, maka jangan menyentuh kalau tidak berwudu. Itu lebih aman. Tapi dalam kondisi kepepet, kita perlu mencari air susah, itu pakai mazhabnya Abu Hanifah. Inilah disebut perbedaan pendapat di kalangan para ulama menjadi rahmat. Ya, bukan perbedaan pendapat umat. Ya. Jadi artinya perbedaan pendapat para ulama yang kemarin sudah disampaikan, karena ulama sebagai pewaris para nabi termasuk para sahabat,
itu berbeda, perbedaannya itu menjadi rahmat buat kita karena bisa menjadi alat. Hanya ada penjelasannya aja, sudah tadi jelaskan. Nah, satu. Terus yang kedua, kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena penggunaan sumber yang berbeda. Ini yang paling sering saya kiranya. Kalau ini kan sumbernya sama nih, sumbernya sama, cuma pemahamannya berbeda. Sama kemarin, mohon maaf, mungkin masih lebih banyak yang belum membaca. Saya kemarin menulis tentang kenapa terjadi perbedaan besaran zakat fitrah. Ada yang baca nggak? Belum ya? Saya udah tulis tuh karena tahu zakat fitrah tahun ini kan banyak beragam. Di Kalbar ini sudah diputuskan 2,7 kilogram. Sebelumnya 2,5. Dan kebanyakan di seluruh Indonesia rata-rata 2,5. Kecuali Aceh. Aceh 2,8. Dulu Jawa Timur 3 kilo. DKI 2,7. Balikpapan juga sudah mulai banyak. Nah, terjadi perbedaan. Kenapa bisa terjadi? Nah, itulah yang saya tulis karena memang waktu rapat juga saya diundang dan saya menjelaskan itu. Dalilnya sama. Yang mengatakan 2,5, mengatakan 2,7, 2,8, 2,8, 3 kilo, sama semua dalilnya. Yang berbedanya di mana? Berbeda dalam memahami kata sa'. Ya, parada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin. Nah, jadi berbeda kata sa'. Sa' ini ukurannya berapa? Sa' itu sebenarnya pada awalnya dasarnya adalah takaran, ukuran volumenya. Begitu diukur berat timbangannya pasti berbeda. Kurma 1 sa', gandum 1 sa', kismis 1 sa', apalagi keju 1 sa', sama-sama 1 sa', beratnya pasti berbeda. Jadi masalahnya sekarang itu muncul karena ditimbang, melahirkanlah perbedaan berat. Itu. Padahal hadisnya sama. Ya, karena hitungannya mud, 4 mud 1 sa'. Nah, 1 mud kalau cari kamus bahasa Arab itu ukurannya 6 ons. 6 ons kali 4 sama dengan 2,7. Ya kan? 6 kali 4 2,4. Nah, 2,4 sama persis dalam fikih mazhab Syafi'i. Hampir semua kitab-kitab fikih bermazhab Syafi'i semuanya mengambil ukuran 5,3 liter Irak. 5,3 liter Irak menurut Profesor Mustafa di Al-Buga, ahli fikih Syafi'i. Ada seorang profesornya khusus fikih Syafi'i mengatakan 5,3 liter Irak sama dengan 2.400 gram, artinya 2,4. Itu persis. Nah, daripada ambil pas-pasan, kalau kurang bisa tidak sah, maka ditambahin 1 kilo, jadilah 2,5. Itulah yang banyak dipakai di seluruh Indonesia itu. Tapi dalam perkembangan kemudian muncul lagi hitungan-hitungannya yang lain. Ternyata ada yang menghitungnya bukan sekedar 6 ons, tapi 6,75. Berarti 6,75 dikali, bisa jadi 2,7. Gitu. Jadi hitung-hitungannya. Jadi perbedaan cara menghitung aja yang melahirkan perbedaan. Tapi semua hitungan itu masuk dalam kategori 1 sa'. Jadi menggunakan dalil yang sama tapi dengan cara pandang yang berbeda melahirkan perbedaan hukum. Nah, kalau yang ini nih perbedaannya memang karena dalilnya dipakai beda. Gitu. Contoh, dalam mazhab Abu Hanifah, seorang makmum yang ikut sama imam boleh tidak baca Fatihah. Diam aja di situ tuh. Karena ayatnya dipakai ini dalilnya nih. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, dengar. Wa ansitu, diam. Kalau Anda baca berarti Anda tidak diam. Anda tidak dengar. Dan itu melanggar perintah Al-Quran. Diam aja. Dan bukan tidak mesti Fatihah.
Kalaupun kita baca, apalagi dalam sendirian, ya, kalau ini kan salat berjamaah, karena ada bacaan imam yang kamu harus dengarkan diam aja. Itu kata Abu Hanifah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Jadi yang diambil dalil itu berdasarkan Al-Qur'an saja. Karena tidak ada dalam Al-Qur'an mengatakan bacalah Fatihah. Yang ada adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Itu dalil yang dipakai Abu Hanifah itu. Tapi mazhab Syafi'i ini yang dipakai. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tuh. Jadi satu yang mengambil dalil dari Al-Quran, satunya lagi mengambil dalil dari hadis. Itu. Lalu bagaimana? Ada yang mengatakan, kalau begitu kita ambil aja Al-Quran lebih kuat. Kata Imam Syafi'i, bukan. Apa yang disampaikan hadis ini adalah penjelasan terhadap Al-Quran. Itu. Penjelasan terhadap Al-Quran namanya bayan. Itu. Bayan, yaitu bayanut takhsis. Kalau perintah mendengar dan diam itu pandangan perintah bersifat umum. Tapi adanya hadis mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihil Kitabi, itu adalah bayanut takhsis, khusus bagi orang yang sedang sholat mesti baca Fatihah. Gitu. Gitu. Jadi kalau ada orang kepepet pakai mazhab Abu Hanifah. Tapi mau lebih aman mazhab Imam Syafi'i. Baca Fatihah itu jauh lebih aman. Yang paling tidak aman tidak sholat. Nah, jadi inilah perbedaan-perbedaan ini sebenarnya asik. Jadi membuat khazanah terus ya kita toleransi. Nah, kira-kira gitulah itu. Jadi satu menggunakan ayat, satu menggunakan hadis. Ada lagi ini. Ini mohon maaf. Karena ini saya ceritanya praktis-praktis di masyarakat. Tadi pagi juga karena saya pengajian Ahad. Jadi masalah sholawat. Karena ada orang baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang baca Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ada orang tidak mau baca-baca Sayyidina. Karena seluruh hadis yang berbicara tentang lafaz sholawat itu semua Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika turun ayat pada bulan Sya'ban, ini bulan Sya'ban turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu turun ayat pada bulan Sya'ban. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli 'alaika?" Bagaimana caranya bersalat kepadamu? Kata beliau, "Qulu Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad." Jadi tampak Sayyidina. Itu kira-kira. Makanya orang yang hanya pakai ayat hadis ini, ya mohon maaf ya, jangan sampai jangan bid'ah karena itu namanya tambahan. Nah. Lalu yang memakai Sayyidina, dalil apa yang dipakai? Bukan pakai hadis ini, tapi pakai Al-Quran. Al-Quran mana? Buka surat An-Nur ayat 63. Di surat An-Nur ayat 63 dikatakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan pernah kamu memanggil Rasul di antara kalian sama dengan memanggil temanmu ya antara satu dengan yang lain. Jadi kalau kita panggil teman kita sendiri, kita panggil namanya seperti biasa. Kalau mungkin teman kita persis ada namanya Muhammad sini loh. Nah, Ahmad sini dong. Kalau orang Bugis itu biasanya bacok sini bacok. Nah, itu namanya, itu wajar lah. Tapi ketika Rasulullah panggil gitu, Allah, jangan. Karena ayat ini mengatakan jangan kamu panggil Rasul dengan panggilan sama dengan panggilan lain. Kaidah tafsir mengatakan larangan itu sebaliknya adalah perintah. Adalah ayat ini perintah untuk memanggil Rasulullah dengan panggilan kemuliaan, panggilan kehormatan, panggilan keagungan,
salah satu di antara panggilan kemuliaan itulah dengan mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina, ala habibina, ala syafi'ina. Gitulah seterusnya. Jadi kalau ada orang baca sayyidina, monggo. Ada orang baca tidak pakai sayyidina, tidak apa-apa. Silakan. Begitulah seterusnya. Jangan bertengkar. Yang membaca ada dalilnya pakai Al-Quran, yang tidak pakai ada dalilnya dari hadis. Kira-kira seperti inilah. Nah, jadi plong rasanya nih. Yang menjadi masalah tidak baca sama sekali. Nah, itu lagi kembali ke situ tuh. Kira-kira gitu tuh. Nah, saya kira ini terjadinya perbedaan. Yang ketiga, perbedaan memaknai suatu dalil. Nah, ini sama juga ayat, tapi hadisnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Ikhlas dalam pandangan Abu Hanifah, sebagaimana dalam hadis innamal a'malu binniyati, yang diperintahkan ikhlas, bukan niat. Dalam mazhab Syafi'i yang diperintahkan niat. Karena innamal a'malu binniyat. Apa itu niat? Kasdus syai' al-kasdu bisyai' kasdus syai' muqtarinam bifili. Menyengaja melakukan sesuatu bersamaan. Jadi bersamaan niat dalam hati itu ketika kita melakukan. Itulah niatnya. Maka ada usolli, ada nawaitu. Itu mazhab Syafi'i pakai niat. Tapi kalau dalam Abu Hanifah tidak perlu, karena yang diperintahkan adalah ikhlas. Yang penting ikhlas karena Allah. Itu udah sah. Jadi hadisnya sama, innamal a'malu binniyati sebagai dalil, tapi cara pemahamannya berbeda. Satu memahaminya dalam konteks ikhlas, satu memahaminya dalam konteks niat itu adalah kehendak hati yang dilakukan bersamaan ketika melaksanakan suatu perbuatan itu. Nah, itu kan berbeda di situ. Maka jangan heran kalau ada orang juga kadang-kadang ya, Allah Akbar. Kapan niatnya ya? Ya, niat sebelum salat. Karena dia sudah ikhlas. Tapi kalau mau lebih aman, ya karena antara niat dengan ikhlas itu tidak bisa dipisahkan. Orang kalau sudah berniat insya Allah ikhlas. Karena ibadah itu satu adalah ikhlas. Yang kedua adalah ittiba. Kita mengikuti sebagaimana prosesnya. Ya kira-kira inilah perbedaan penyebabnya. Ini lagi. Ya sama tadi ini hadisnya ada. Ini juga mukhtalaf. Ini mungkin terakhir ini mukhtalaf. Mukhtalaf itu artinya macam-macam maknanya. Tapi mudah-mudahan nanti materi fikul hadis saya bisa menambahkan ini. Ini kasus berkaitan cara sujud. Ya, tapi ini semuanya sih sah. Tapi kan kalau ada orang bertanya, apalagi kan model kita ini kan ada orang sujud mendahulukan kedua tangannya baru lutut. Ada orang sujud mendahulukan kedua lutut baru kedua tangannya. Ya. Dan itu ada. Ada juga, tapi saya belum masukkan sini. Ada orang tahiyat. Ada orang tahiyat tidak ada bunyi, tidak gerak-gerak. Ini masalah fikih. Masalah dalil, masalah penggunaan dan pemahamannya. Masalah pemahaman. Nah, kalau kita tidak paham, jangan bertengkar gara-gara ini. Ada orang bilang dipukul, gerak-gerak terus. Sama dengan ini, mohon maaf, tapi karena ini kan panjang kalau kita membahas semua nih. Orang salat, apa itu? Kakinya harus rapat. Jadi ini kejadian rapat. Jadi karena kalau bersentuhan ini itu kan geli, orang tidak biasa, geli. Jadi dimajukanlah di rapat masuk, disorong juga kakinya, masih nyentuh, waduh makin geli. Akhirnya kan orang tidak khusyuk. Apa yang terjadi? Sekalian diinjak kakinya. Ini lagi sedang sholat. Ini kan sudah kacau. Jadi yang tadinya mau ikhlas, tadinya mau khusyuk, terganggu. Ini masalah fikih, masalah pemahaman. Jadi ini maksudnya kenapa perbedaan itu penting supaya saling memahami tentang pemahaman yang seperti ini. Jadi ini salah satunya ini, yang ini hadisnya
An Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah, ya. Idza sajada adukum falyada' yadahi. Apabila kalian sujud, dahulukanlah kedua tangan sebelum kedua lutut. Hadis yang kedua sebaliknya. Ya. Kata Anas ibnu Malik, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fa hadza bi ibhamaihi udunaihi summa raka'a hatta istaqarra, ya, kullu mafsalin minhu wan hatta bitakbir hatta sabakat rukbatahu yadaihi. Jadi kedua lututnya lebih dahulu daripada kedua tangannya. Kan kebalikan. Dan dua-duanya di sini sahih. Ya, cuma nanti ini namanya mukhtalaf. Nah, ketika terjadi perbedaan, apalagi cenderung ada pertentangan dalam sebuah hadis antara satu dengan lain, maka dari sekian 4 kaidah cara memahaminya, salah satu diantaranya adalah kaidah tarjih. Kalau tidak bisa dikompromikan, maka salah satunya ditarjih. Kalau kita mau kompromikan, ini bisa dikompromikan. Karena ada riwayat bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelang hari wafatnya, badan beliau itu kan lagi gemuk, jelang wafatnya itu, agak berumur, itu badannya gemuk. Dalam kondisi gemuk itulah Nabi sujud mendahulukan kedua tangan. Mohon maaf ya, kalau ada yang mohon maaf. Kan agak susah mendahulukan kedua lutut tuh. Tapi enggak tahu betul nggak ya? Betul nggak ya? Kalau misalnya lagi besar ini kan susah mendahulukan kedua lutut. Jadi mau tidak mau ya duluan dulu tangannya. Apalagi kalau ada bisul di sini. Tapi kalau normal, itu mendahulukan kedua tangan. Jadi ini namanya kontekstual. Itu namanya kompromi. Bahwa hadis yang pertama mendahulukan kedua tangan kalau ada kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau normal mendahulukan kedua lutut. Tapi kalau ditarjih, tarjihnya gini. Ada 7 kaidah penting. Dari sekian 40 kaidah mentarjih itu, ada 7 yang paling umum digunakan para ulama. Kalau ada hadis yang berbeda, maka pertama dicari hadis ini bersumber dari siapa? Sahabat siapa? Karena setiap sahabat dengan sahabat yang lain itu punya kedekatan dengan Nabi berbeda-beda. Ada sahabat yang baru masuk Islam cuma 3 bulan, Nabi wafat. Itu berbeda pemahamannya dengan sahabat yang sudah 10 tahun bersama dengan Nabi. Itu berbeda. Jadi ketika ada hadis diriwayatkan, itu jangan cuma bunyi hadisnya, disebutkan sumber pertamanya itu, nama sahabatnya. Yang kedua, bunyi redaksinya, bunyi redaksi. Ini problem kita. Kalau ada hadis kan cuma terjemahannya, Rasulullah bersabda titik. Selesai sampai situ. Padahal itu harus ada bunyinya lengkap karena bunyi itu mempengaruhi. Contohnya ini nih. Ini kan dia katakan ra'aitu Rasulullah. Saya melihat langsung Rasulullah sujud mendahulukan kedua lututnya baru kedua tangannya. Tapi kalau yang ini An-Nabi radhiyallahu qala. Dia mengatakan qala. Apalagi mengatakan anin nabi, an Abi Hurairah anin nabiji. Itu beda. Kalau ada hadis qala, hadis qala itu namanya hadis qalqala. Ya bukan cuma tajwid. Tajwid kan ada qalqala ya. Bukan cuma dalam ilmu hadis ada namanya hadis qalqala. Hadis yang semuanya adalah qala. Karena qala apalagi an, hadis mu'an namanya, an itu kemungkinan ada perantara. Tapi kalau ra'a itu saya melihat itu tidak mungkin ada perantara. Dan salah satu tandanya hadis mutawatir adalah hadis yang tidak ada perantara antara penerima dengan pemberi. Itu namanya mutawatir. Nah kalau begitu, satu, dari segi lafaz. Yang kedua, antara Abu Hurairah dengan Anas bin Malik itu berbeda. Anas bin Malik selama 10 tahun mendampingi Nabi sebagai pelayan. Kemana Nabi pergi, pasti ada Anas bin Malik. Namanya pelayan. Bahasa kerennya namanya asisten. Jadi 10 tahun. Kalau Abu Hurairah itu hanya 3 tahun 9 bulan masuk Islam di Madinah. Karena
sebelumnya masuk Islam di Mekah, lalu pergi ke Yaman, balik di kampungnya namanya Daus, orang Yaman, baru balik datang ke Madinah tahun ke-7 Hijriah pada waktu perang Khaybar. Disitulah ketemu dengan Nabi. Jadi 3 tahun 9 bulan Nabi wafat. Tapi karena Abu Hurairah orangnya tekun, karena tinggal di masjid, namanya Ahlus Suffah, maka beliau paling banyak mendengar dan meriwayatkan hadis. Nah, atas dasar pertimbangannya bahwa Anas ibnu Malik adalah pelayan Nabi, kemudian Anas bin Malik melihat langsung, maka ulama kalau menggunakan tarjih, hadis yang kedua lebih unggul. Maka itulah sebabnya mayoritas ulama menggunakan kalau sujud mendahulukan kedua lututnya baru kemudian kedua tangannya. Tapi kalau ada halangan jangan paksakan. Ya, jangan paksakan. Harus lutut dulu. Ya. Ya, karena itu ada konteksnya masing-masing. Saya kira ini ya, kayaknya tidak ada lagi. Ya, ini hanya sekedar pengantar saja dan waktunya cukup. Pengantar bahwa betapa sebenarnya penyebab-penyebabnya masih cukup, masih cuma karena kita dibatasi oleh waktu sehingga merangsang saja bahwa mengerti dan memahami tentang alasan kenapa terjadi perbedaan pendapat itu didukung oleh dalil dan cara pemahaman yang berbeda sehingga membuat kita lebih dewasa, bijak menyikapi perbedaan. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.